Sahabatku pemilik weton pon, jika hidupmu sering terasa berat penuh cobaan, dan jalan rezeki seolah naik turun tak menentu, ketahuilah satu hal, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terpilih untuk ditempa. Ada jalan khusus yang memang disiapkan untuk weton pon. Dan bila kamu memahaminya, hidupmu akan berubah drastis. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa. Tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Weton pon dikenal sebagai weton yang membawa energi campuran. Ada ketenangan, ada kewibawaan, tetapi juga ada badai batin yang sering tidak terlihat dari luar. Orang pon itu lembut tetapi hatinya kuat. Tampak diam tetapi pikirannya dalam. Sering memendam luka, namun tetap berjalan tanpa banyak mengeluh. Sayangnya justru karena sifat inilah tenang di luar, kuat di dalam, orang pon sering disalahpahami. Banyak beban dipikul sendiri, banyak luka disembunyikan, banyak pilihan hidup dilakukan berdasarkan perasaan, bukan pertimbangan panjang. Tidak heran bila energi weton pon mudah terseret pada hal-hal yang mengguncang kestabilan batin. Leluhur Jawa selalu mengatakan bahwa pemilik weton pon memiliki jalan takdir yang unik. Jika ia mampu menjaga dirinya dari 5 kondisi penting, maka ia akan menjadi manusia yang luar biasa, sabar, kuat, sukses, dan penuh pertolongan dari langit. Namun jika ia lengah, maka jalan hidupnya bisa berliku, penuh hambatan, dan rentan terseret masalah yang seharusnya bisa dihindari. Narasi ini adalah pengingat halus tetapi kuat. Ia bukan sekadar nasihat biasa, tetapi peta hidup bagi para pemilik weton pon agar terhindar dari kesalahan yang menguras energi, rezeki, dan ketenangan jiwa. Sekarang mari kita masuk ke 5 bab sakral yang harus dijaga oleh setiap pemilik weton pon. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas sedekah sebagai penyeimbang energi weton pon. Siap, mari lanjut. Sahabatku pemilik weton pon, di balik sifatmu yang lembut, tenang, dan tampak tidak suka ribut, tersembunyi sebuah kekuatan besar yang sering tidak kamu sadari. Emosi yang dalam. Orang pon memang tidak mudah marah, tetapi ketika hatinya tersentuh atau dikhianati, emosinya bisa berubah seperti angin puting beliung yang datang tiba-tiba. Diam, tetapi menyapu bersih apa saja yang menghalangi. Inilah yang membuat weton pon sering salah paham dengan dirinya sendiri. Ia bukan pemarah, tetapi ia mudah terluka. Ia bukan pembenci, tetapi ia mudah mengingat. Dan ketika seseorang melampaui batas yang ia toleransi, kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi sangat tajam, meski diucapkan dengan nada tenang. Ironisnya, amarah orang pon justru paling menyakitkan ketika ia tidak berteriak. Leluhur Jawa berkata bahwa orang pon memiliki tutuk seng gaib, ucapan yang mengandung daya, entah itu doa, harapan, atau kemarahan. Karena itulah, ucapan pemilik weton pon sangat diperhitungkan di dunia spiritual. Ketika ia marah dan berkata hal buruk, energi itu bisa kembali kepada dirinya seperti bumerang. Seakan semesta berkata, jagalah kata-katamu, karena kata-katamu adalah gambaran hatimu. Banyak pemilik weton pon yang hidupnya berat bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada ucapan-ucapan masa lalu yang tidak sengaja menyakiti orang lain. Kata-kata yang menusuk itu bisa memutus hubungan baik, menutup peluang rezeki, atau menjauhkan keberuntungan yang seharusnya ia terima. Bahkan tanpa ia sadari, hatinya sendiri menjadi beban karena yang pernah keluar saat emosi. Sahabatku pon, kamu memiliki hati yang sensitif. Kamu mudah menangkap perasaan orang lain, mudah ikut sedih, mudah ikut kecewa. Namun sensitif itu bukan kelemahan, itu justru anugerah. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kamu mengelola badai kecil yang berkecamuk di dalam dadamu. Tidak semua emosi harus diikuti, tidak semua luka harus dibalas, tidak semua ucapan harus keluar saat itu juga. Orang pon memiliki kekuatan besar dalam keheningan. Ketika kamu memilih diam, itu bukan berarti kamu kalah. Itu menunjukkan bahwa hatimu matang.
jiwamu lebih tinggi, dan pikiranmu lebih bijak dari rasa sakit sesaat. Dia membuat pikiranmu jernih, sehingga kamu bisa memutuskan dengan hati yang lebih bersih, bukan dengan amarah yang gelap. Belajarlah memberi jeda sebelum berbicara, terutama ketika marah. Hitung sampai 3, tarik napas perlahan. Ingat bahwa setiap kata yang kamu keluarkan membawa energi yang kembali kepadamu. Jika kata-katamu baik, hidupmu akan baik. Jika kata-katamu menenangkan, rezekimu akan lebih tenang. Jika kata-katamu penuh kasih, semesta akan memelukmu dengan kasih. Orang PON yang mampu menjaga ucapannya akan disukai banyak orang. Dibukakan pintu-pintu keberuntungan dari arah yang tidak terduga. Karena orang yang mampu menahan diri ketika marah sebenarnya telah menaklukkan musuh terbesar dalam hidupnya, egonya sendiri. Sahabatku, ketahuilah satu hal penting. Tuhan menjaga orang yang mampu menjaga lidahnya. Dan bagi weton PON, menjaga ucapan sama artinya menjaga masa depan. Teruslah melembutkan hati. Teruslah menenangkan diri ketika badai datang. Sebab jiwa yang mampu menahan amarah adalah jiwa yang akan diangkat derajatnya oleh langit. Sahabat PON, ada satu hal yang sering menjadi batu sandungan dalam perjalanan hidupmu. Urusan hutang dan keputusan keuangan yang terburu-buru. Orang PON memiliki hati yang lembut dan mudah iba, sehingga tanpa sadar sering mengambil keputusan finansial bukan karena perhitungan, tetapi karena perasaan. Inilah yang sering membuat orang PON terjebak pada lingkaran masalah uang yang sebenarnya bisa dihindari. Orang PON cenderung memiliki energi rezeki yang naik turun, dan pola rezeki seperti ini sangat sensitif terhadap kesalahan kecil dalam pengelolaan uang. Sekali salah langkah, efeknya bisa panjang. Misalnya, meminjamkan uang karena tidak enak menolak, berhutang untuk memenuhi keinginan sesaat, atau ikut investasi tanpa paham risikonya. Semua itu bisa menjadi awal kerumitan yang membuat hidup makin berat. Sifat bawaan orang PON adalah ingin membantu, dan itu mulia. Tapi seringkali orang PON tidak menyadari bahwa membantu orang dengan cara yang salah justru merusak diri sendiri. Berhutang demi menolong orang lain atau demi terlihat baik adalah jebakan yang kerap muncul dalam hidupmu. Ingatlah, tidak semua orang punya hati sebersih hatimu, dan tidak semua yang kamu bantu benar-benar peduli ketika kamu dalam kesulitan. Selain itu, weton PON memiliki energi pembawa berkah, tetapi energi ini cepat melemah ketika tercampur dengan energi hutang. Dalam spiritual Jawa, hutang bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal beban batin. Hutang adalah janji yang tertinggal di alam, dan orang PON sangat sensitif terhadap beban semacam ini. Itu sebabnya ketika kamu punya hutang, tidurmu tidak nyenyak, pikiranmu gelisah, dan rezekimu seperti tersendat-sendat. Sahabatku, kamu harus menyadari bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Menolak bukan berarti egois. Menolak adalah bentuk menjaga keseimbangan hidupmu sendiri. Jika kamu terus mengorbankan dirimu demi keinginan orang lain, maka kamu hanya akan berjalan menuju kelelahan batin yang menguras energi keberuntunganmu. Belajarlah berkata tidak pada situasi yang membahayakan stabilitas finansialmu. Belajarlah menunda keinginan, menahan diri, dan sekindak mudah tergoda gimik cepat kaya, tawaran kredit, atau gaya hidup yang bukan kapasitasmu. Orang PON memiliki rezeki yang akan datang dengan sendirinya ketika hatinya bersih dan hidupnya tertata. Tapi rezeki itu menjauh ketika hidupmu dipenuhi tumpukan tanggungan yang tidak perlu. Mulailah hari ini, sahabat PON. Bangun sistem finansialmu pelan-pelan, prioritaskan kebutuhan, turunkan gaya hidup, dan jaga ketenangan batinmu dari beban yang tidak perlu. Sebab ketika orang PON hidup tanpa hutang dan tanpa keuangan yang berantakan, sinar rezekinya akan terbuka luas. Hidupmu menjadi lebih ringan, langkahmu lebih mantap, dan alam pun lebih mudah memberikan jalan. Ingat, rezekimu bukan hilang, hanya menunggu saat kamu benar-benar siap menjaganya dengan bijak. Sahabat PON, ada satu pantangan yang sejak dulu dijaga oleh para sesepuh Jawa. Orang berweton PON tidak dianjurkan bepergian malam hari, terutama pada malam Selasa dan malam Jumat. Bukan karena menakut-nakuti, tetapi karena ritme energi weton PON sangat sensitif terhadap getaran halus yang kuat pada 2 malam tersebut. Orang PON memiliki aura lembut, terang, dan mudah tercium oleh energi-energi halus. Sensitivitas ini baik ketika digunakan untuk memahami intuisi, membaca situasi, atau merasakan perubahan di sekeliling. Namun sensitivitas ini juga membuat orang PON rentan ketika berada di luar rumah pada waktu tertentu. Dalam tradisi Jawa, malam Selasa dan malam Jumat dipercaya sebagai waktu ketika pintu energi alam terbuka lebih lebar, baik energi baik maupun energi yang tidak terlihat secara kasat mata.
Pada malam-malam seperti itu, orang pon bisa mengalami berbagai gangguan. Hati tiba-tiba gelisah saat berjalan, pikiran mudah kacau, energi tubuh cepat turun, atau tanpa sadar menarik perhatian hal-hal gaib yang tidak seharusnya mendekat. Bahkan jika tidak ada gangguan gaib sekalipun, malam terutama, malam Selasa dan Jumat bukan waktu yang bersahabat. Bagi orang pon ada semacam ketidakseimbangan, energi yang membuat orang pon mudah terpancing emosi, mudah salah mengambil keputusan, atau sekadar sial kecil seperti tersandung kehilangan barang, atau bertemu orang yang membawa energi buruk. Sahabat pon, mungkin kamu pernah mengalami, setiap kali keluar malam tanpa alasan jelas, esok harinya ada saja masalah yang muncul, entah pagi-pagi ribut dengan keluarga, ada rezeki yang tertunda, atau perasaanmu menjadi berat tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Dalam spiritual Jawa, energi malam dapat menempel pada orang yang sensitif, dan energi itulah yang ikut terbawa ke hari berikutnya. Apalagi jika perjalanan malam dilakukan dengan hati tidak tenang, misalnya sedang marah, sedih, atau bingung. Getaran batin yang tidak stabil membuat orang pon seperti lampu terang di tengah gelap. Mudah disapa energi liar, mudah didatangi pikiran buruk, bahkan mudah mengalami kejadian sial. Sesepuh mengatakan, wong pon iku aja nginggoni dalan bengi. Suarane alus gampang kaweruhan makhluk alus. Artinya suara batin orang pon itu lembut dan mudah dikenali oleh makhluk halus. Karena itu, semakin malam dan semakin sunyi, semakin rentan pula energi pon disentuh oleh hal-hal yang tidak terlihat. Namun bukan berarti orang pon harus hidup ketakutan. Bukan begitu. Pesan ini adalah bentuk perlindungan, bukan larangan mutlak. Jika memang harus keluar malam untuk hal penting, lakukan dengan persiapan batin, berdoa, menenangkan hati, dan menjaga pikiran positif. Jangan keluar hanya karena iseng atau memenuhi ajakan yang tidak penting. Terutama pada malam Selasa dan Jumat, usahakan untuk berada di rumah berdiam diri atau melakukan aktivitas yang menenangkan jiwa. Membaca doa, membersihkan rumah, atau berkumpul bersama keluarga. 2 malam ini adalah waktu terbaik bagi orang pon untuk introspeksi dan mengisi ulang energi agar rezeki dan ketenangan hidup tetap terjaga. Ingat sahabat pon, hidupmu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan energi. Ketika kamu mampu menjaga diri dari waktu-waktu rawan, maka alam semesta pun akan menjaga langkahmu. Dan setiap pantangan yang dijalankan, bukan sekadar tradisi, kuno tetapi bentuk ikhtiar agar hidupmu tetap berada dalam jalur keselamatan, keberuntungan dan ketentraman. Sahabat pon, satu hal yang sering tidak disadari oleh para pemilik weton ini adalah kekuatan magnet hati yang mereka bawa sejak lahir. Orang pon mudah disukai, mudah dipercaya, dan mudah dianggap nyaman oleh banyak orang. Aura mereka tenang, wajah mereka sering tampak teduh, dan tutur kata mereka membuat orang lain merasa dihargai. Namun justru disinilah celakanya. Banyaknya simpati dan perhatian yang datang sering membuat orang pon rentan terhadap godaan asmara, bahkan ketika mereka sendiri tidak berniat menggoda siapapun. Bukan karena Anda sengaja menyebarkan pesona, tetapi karena sifatmu yang lembut secara alami menarik orang, baik yang tulus maupun yang hanya singgah demi kesenangan. Dalam perjalanan hidupnya, orang pon sering diuji melalui hati dan kesetiaan. Kadang datang seseorang yang membuatmu merasa istimewa, padahal perhatian itu hanya sementara. Kadang muncul godaan kecil yang membuatmu berpaling dari komitmen, bahkan jika hanya dalam bentuk pesan singkat atau candaan yang terlalu manis. Sedikit saja lengah, hidupmu bisa terjerat dalam drama asmara yang rumit dan menyita energi. Sahabat pon, ingatlah ini. Godaan yang berawal dari senyum kecil bisa berakhir menjadi badai besar. Dan badai asmara adalah salah satu ujian terberat yang bisa menghambat rezekimu. Ketika hati tidak jujur, langkah hidup pun menjadi seret. Ketika ada kebohongan kecil dalam hubungan, energi keberuntunganmu tertutup sedikit demi sedikit. Orang pon harus belajar menjaga batas. Jangan membiarkan perhatian kecil dari orang lain mengacaukan hatimu. Jangan mudah terbawa oleh kata-kata manis, karena tidak semua orang yang tersenyum padamu membawa ketulusan. Beberapa hanya membawa masalah yang dibungkus dengan rasa kagum sementara. Kejadian yang paling sering menimpa orang pon adalah ketertarikan dua arah yang samar, hubungan yang tidak jelas, atau kedekatan yang dianggap sepele tetapi perlahan-lahan merusak komitmen dan integritas. Saat itulah rezeki mulai macet, pikiran mulai berat, dan tidur pun tidak setenang biasanya. Energi pon yang seharusnya cerah menjadi keruh. Pelihara kejujuran hatimu, sahabat. Jika kamu sudah memiliki pasangan, jagalah dia sebaik mungkin.
Jangan mencari pelarian hanya karena merasa tidak diperhatikan. Jika kamu masih sendiri, jangan memaksakan hubungan yang tidak sehat hanya demi pengakuan atau pelarian emosional. Orang pon cenderung mudah jatuh cinta pada seseorang yang memberikan rasa nyaman awal, meski sebenarnya orang tersebut tidak cocok. Belajarlah untuk bertanya pada hatimu, apakah ini cinta yang membawa keberkahan atau hanya godaan yang menguji kesabaran? Kejujuran hati adalah pelindung terbesar bagi orang pon. Ketika hatimu bersih, hidupmu akan bergerak lebih mudah, rezeki terbuka lebih lebar, pekerjaan lancar, pertemanan membawa manfaat, dan yang paling penting, kamu tidak mudah terseret dalam hubungan yang mematahkan jiwamu. Ingat sahabat pon, daya tarikmu adalah anugerah, bukan alasan untuk bermain api. Gunakan pesona itu untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk memicu luka. Ketika kamu menjaga hatimu tetap jujur dan bersih, semesta akan menjagamu dari hubungan yang merusak. Dan pada akhirnya, cinta terbaik akan datang ketika kamu siap dengan hati yang jujur, bukan hati yang tergoda. Sahabat pon, dalam hidupmu ada dua hal yang benar-benar harus dijaga dengan sepenuh hati. Kerendahan hati dan restu orang tua. Dua hal ini adalah fondasi besar yang menentukan apakah hidupmu akan naik atau justru seret berkepanjangan. Orang berweton pon pada dasarnya memiliki aura kewibawaan yang halus. Mereka tidak perlu meninggikan suara untuk dihormati. Mereka cukup bersikap tenang, dan orang-orang akan merasa segan dengan sendirinya. Tetapi justru karena wibawa alami inilah, orang pon sering diuji dengan satu sifat, godaan untuk merasa paling benar. Kesombongan orang pon bukan dalam bentuk membanggakan diri secara keras. Kesombongan itu muncul diam-diam, seperti merasa tidak ingin dinasehati, merasa paling paham, atau menolak dibimbing karena merasa sudah cukup tahu. Itulah bentuk kesombongan yang berbahaya, kesombongan halus yang justru sulit disadari. Ketika kesombongan itu tumbuh, rezeki mulai stagnan. Keberuntungan berhenti bergerak, pintu-pintu kesempatan menutup tanpa alasan jelas. Semua itu terjadi bukan karena ada yang menghalangi dari luar, tetapi karena energi dalam diri sendiri berhenti merendah. Sahabat pon, rendahkan hati bukan berarti merendahkan diri. Rendah hati berarti mampu menerima masukan, mampu berdamai dengan kenyataan, dan mampu menahan diri dari sikap merasa lebih. Orang yang rendah hati akan selalu ditambah ilmunya, ditambah rezekinya, dan ditambah keberuntungannya. Sementara orang yang sombong akan semakin miskin. Bukan miskin uang, tapi miskin kesempatan. Selain menghindari kesombongan, satu pantangan besar bagi weton pon adalah jangan pernah melawan orang tua. Tidak peduli bagaimana kondisi mereka, baik keras, sulit dipahami atau tidak sepenuhnya, sempurna, restu orang tua adalah sumber energi terbesar bagi orang pon. Orang pon yang nekat membantah atau melawan orang tua biasanya akan merasakan akibatnya hampir seketika. Rezeki terasa sangat berat, usaha tidak jalan, hubungan berantakan, pikiran gelisah tanpa sebab, bahkan kesehatan bisa ikut menurun. Semuanya bukan kutukan tetapi hukum energi spiritual. Orang tua adalah pintu jalan hidup. Ketika pintu itu ditutup karena sikap, keras kepala atau ucapan yang melukai hati mereka, hidup orang pon ikut tertutup. Ketika pintu itu terbuka karena bakti dan kerendahan hati, hidup orang pon ikut terbuka lebar. Ingatlah sahabat pon, restu orang tua adalah restu semesta. Senyuman mereka menjadi berkah, doa mereka menjadi perisai, kata-kata lembut yang kamu ucapkan kepada mereka menjadi jalan pembuka rezeki yang tidak terduga. Jika selama ini kamu sering merasa hidup mandek, cobalah melihat hubunganmu dengan orang tua. Apakah ada ucapan yang pernah menyakiti mereka? Apakah ada sikap yang pernah membuat mereka kecewa? Terkadang memperbaiki itu lebih kuat efeknya daripada bekerja keras tanpa arah. Bagi orang pon, kebahagiaan orang tua adalah jimat paling ampuh. Tidak perlu benda pusaka, tidak perlu ritual rumit. Cukup bersikap lembut, sopan, menghormati, dan tidak membantah. Itu saja sudah mengangkat derajat hidupmu jauh lebih tinggi, sahabat pon. Jangan biarkan kesombongan menutup rezekimu. Jangan biarkan amarah membuatmu melawan orang yang berjasa atas hidupmu. Jika kamu bisa menjaga dua hal ini dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan bersinar. Energi wetonmu akan kembali halus dan terang, dan jalan-jalan keberuntungan akan terbuka, seperti pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Pegang nasihat ini baik-baik, karena bagi weton pon, kerendahan hati dan bakti kepada orang tua adalah kunci keselamatan sepanjang hidup. Sahabat pon, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh pemilik weton ini. Hidupmu akan mudah naik ketika hatimu lembut, dan hidupmu bisa jatuh hanya karena sedikit kesombongan.
Orang Pon memang diberi pembawaan wibawa sejak lahir. Tatapanmu lembut, suaramu menenangkan, dan orang lain merasa nyaman berada di dekatmu. Tetapi justru karena inilah, kamu sering diuji melalui sifat yang berseberangan, kesombongan halus yang muncul tanpa kamu sadari. Kesombongan orang Pon bukanlah kesombongan yang terlihat mencolok. Kamu tidak suka pamer, tidak suka membanggakan diri, dan tidak suka menunjukkan siapa yang lebih. Tetapi kesombongan itu sering muncul dalam bentuk yang lebih samar. Merasa paling mengerti, paling benar, enggan dinasihati, atau mudah tersinggung ketika pendapatmu disanggah. Inilah kesombongan yang sulit dikenali, tetapi paling banyak memakan korban dalam hidup orang Pon. Saat kesombongan kecil itu muncul, pintu rezeki terasa berat. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tetapi karena energi batinmu menolak hal-hal baik yang sebenarnya sedang mendekat. Orang Pon yang sombong seperti gelas yang tertutup seberapa pun banyak air kebaikan dituangkan, tetap tidak bisa masuk. Sahabat Pon, kerendahan hati adalah pelita bagi hidupmu. Makin rendah hati seseorang, makin mudah baginya melampaui ujian. Orang rendah hati tidak pernah takut terlihat salah, karena setiap kesalahan baginya adalah pintu ilmu baru. Orang yang rendah hati akan lebih disayangi sesama, dihormati banyak orang, dan dimudahkan dalam setiap langkah kecil maupun besar. Namun ujian terbesar Weton Pon bukan hanya kesombongan. Ada satu pantangan yang jauh lebih berat dan harus benar-benar dijaga. Jangan melawan orang tua. Dalam budaya Jawa, restu orang tua adalah restu yang paling besar pengaruhnya terhadap jalan hidup seseorang, dan untuk orang Pon yang hidupnya sangat dipengaruhi energi, halus restu orang tua bisa menjadi pondasi yang menentukan arah masa depan. Sedikit saja menyakiti hati orang tua, hidupmu bisa langsung terasa berat. Rezeki seret, usaha tidak jalan, hati gelisah, bahkan tidur pun tidak nyenyak, seolah ada beban tak terlihat menekan batinmu. Ini bukan mitos, bukan pula ancaman. Ini adalah hukum energi leluhur. Orang tua adalah pintu lahirmu ke dunia, dan selamanya akan menjadi pintu rezeki, keselamatan dan keberkahan. Ketika kamu membantah mereka, pintu itu ikut tertutup. Ketika kamu membuat mereka tersenyum, pintu itu terbuka selebar-lebarnya. Sahabat Pon, tak peduli seberapa keras karakter orang tuamu, seberapa sulit sifat mereka, atau seberapa berbeda pandangan kalian, jangan sampai ucapanmu melukai hati mereka. Ucapan yang keluar dari hati yang tersulut amarah bisa berubah menjadi energi negatif yang kembali menghantam dirimu sendiri. Jika selama ini kamu merasa hidupmu seret, coba ingat kembali. Apakah ada ucapanmu yang pernah membuat orang tua terluka? Apakah ada sikapmu yang membuat mereka kecewa? Sahabat Pon, perjalanan hidupmu bukan perjalanan biasa. Weton Pon adalah weton yang membawa energi halus, perasaan tajam, dan hati yang mudah tersentuh oleh perubahan kecil di sekitarnya. Karena itu, tantangan hidupmu sering muncul dari hal-hal yang tidak terlihat. Dari ucapan, dari emosi, dari hubungan, dari cara mengelola uang, hingga dari sikap terhadap orang tua. Kelima bab yang telah kita bahas bukan sekadar nasihat, tetapi cermin besar yang menunjukkan betapa sensitif dan kuatnya energi yang kamu bawa. Hidup orang Pon sering naik turun, kadang terasa tenang, kadang terasa berat tanpa alasan jelas. Tetapi itu bukan tanda bahwa hidupmu buruk, itu tanda bahwa semesta sedang mendidikmu agar menjadi lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam menghadapi dunia yang penuh ujian halus. Emosimu yang sensitif sebenarnya adalah petunjuk. Ketika kamu marah, resah, atau mudah tersinggung, itu pertanda bahwa ada energi yang tidak selaras dalam dirimu. Saat kamu mampu menahan ucapan, suasana hati pun berubah, dan alam pun kembali mendukungmu. Masalah keuangan juga bukan sekadar hitung-hitungan angka. Untuk orang Pon, uang adalah energi. Jika kamu mengelolanya dengan sembrono, energi itu berubah menjadi beban. Tetapi jika kamu mengaturnya dengan tenang, hidupmu akan stabil. Begitu pula perjalanan malam hari, bukan soal takut, tetapi soal menjaga diri dari energi gelap yang cenderung lebih kuat bagi Weton Pon pada hari tertentu. Ketika kamu menghindari tempat yang tidak semestinya, kamu sedang melindungi dirimu dari sesuatu yang tidak terlihat. Godaan asmara adalah ujian besar lainnya. Hati orang Pon lembut, mudah tersentuh, dan mudah merasa nyaman pada seseorang yang hanya menunjukkan sedikit perhatian. Tetapi ingat, apapun yang terlihat indah belum tentu baik bagi hidupmu. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk mencintai dengan logika, memilih dengan hati yang jujur, dan menjaga diri dari hubungan yang merusak masa depanmu. Dan pada akhirnya, restu orang tua adalah fondasi terbesar yang menentukan arah hidupmu.
Ketika hubunganmu dengan mereka baik, hidupmu lapang. Ketika hatimu bersyukur, rendah hati dan penuh bakti, energi weton pon menjadi terang, lembut, dan bersahabat dengan keberuntungan. Sahabat pon, semoga 5 bab ini menjadi petunjuk perjalanan hidupmu. Jika kamu mampu menjaga emosi, mengatur uang, berhati-hati pada waktu, menjaga kesetiaan hati, dan merendahkan diri di depan orang tua, maka masa depanmu bukan hanya baik, tetapi akan menjadi sangat cerah. Ingatlah, kamu bukan weton lemah, kamu adalah weton penuh cahaya. Dan hidup indahmu hanya membutuhkan satu hal, kesadaran untuk menjaga diri dan menjaga hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.